Hai Mam, jadi kemarin itu aku sempat live di FB tentang perkembangan anak. Cuplikan videonya bisa dilihat di sini ya. Kemarin juga aku sempat dapat kesempatan buat konsultasi juga sama orang-orang tua muridnya temanku. Jadi sharing tentang gimana kendala mereka di sekolah, kemudian perkembangan anak-anaknya bagaimana, kemudian tentang gimana supaya perkembangannya mereka bisa lebih optimal. Nah, banyak sih yang nanya beberapa kendala yang mereka alami itu. Aku kasih poin pentingnya ya. Satu, anaknya nggak bisa fokus, itu aja biasanya masalahnya. Kedua, terlambat bicara, itu aja ya kayaknya. Sama yang ketiga, gimana supaya bisa bagi perhatian yang adil sama adiknya, karena rata-rata ada yang baru 3 tahun kakaknya, anaknya baru lahir, jadi mepet usianya gitu. Terus anaknya suka bikin ulah di sekolah, caper, katanya kayak gitu. Jadi aku coba kasih saran kemarin kayak gini. Pertama, aku cerita dulu kali ya proses gimana kita menyerap informasi dari luar, lalu diproses di otak, lalu dikeluarkan dalam bentuk ucapan. Nah, banyak kan yang nanya kan, kok anakku belum bisa ngomong kayak gitu. Pertama gini, aku jelasin prosesnya ya. Kita kan nerima informasi dari telinga nih, jadi dapat stimulus suara, lalu dia akan dialirkan berupa stimulus simbol-simbol gitu di bagian Wernicke area. Wernicke area itu di antara temporal sama frontal sebelah sini. Nah, di situ itu akan dibawa lagi untuk diterjemahkan. Kemudian ada 2 respon yang kemungkinan akan diberikan. Pertama, kalau memang itu hanya sebagai informasi saja, maka dia akan disimpan di memori. Kedua, kalau memang itu harus direspon balik melalui ucapan, maka setelah kita mengerti apa yang disampaikan, itu akan diproses ke area Broca. Broca itu di atasnya Wernicke, jadi sebelahan nih, di sebelah otak, di sebelah kiri nih, sebelah sini ya. Nanti aku jelasin lebih detail kalau memang ada yang pengen tahu. Nah, dari Broca itu dikembalikanlah ke saluran-saluran yang lainnya, lalu diterjemahkan, dikeluarkan lewat mulut, lewat suara. Jadi proses ngomong itu nggak gampang, kompleks. Nah, biasanya problem anak terlambat bicara itu 2. Dia tidak paham, atau dia paham tapi tidak bisa menyampaikan gitu. Makanya banyak yang nanya, anak saya kok belum bisa ngomong. Pertama yang dilakukan itu tes BERA dulu, dia tes pendengaran dulu, ada masalah atau enggak. Kalau oke, misalnya kita suruh sesuatu paham, artinya paham instruksi, berarti kan gak ada masalah. Lalu yang kedua, kalau begitu ini nih, motorik mulutnya nih udah bisa bekerja dengan optimal belum gitu kan. Maksudnya gimana Miss gitu. Banyak yang nanya tuh teman-teman, kalau anak saya itu ngomongnya kayaknya kayak pengen ngomong tapi nggak bisa katanya, berarti problemnya di sini, saya tanya gitu kan. Maksudnya gimana Miss? Ada mungkin kemungkinan besar dia kurang awarenessnya itu kurang, jadi dia nggak bisa mengucapkan sesuatu secara sadar. Kemungkinan besar juga memang otot-otot di sininya memang belum terbiasa, belum fleksibel, jadi dia tidak bisa menyampaikan secara sadar atau tidak tahu bagaimana caranya menyampaikan atau mengucapkan kata-kata. Nah, di situ saya biasanya ngasih tahu gini, kalau gitu perlu dirangsang gitu. Maksudnya cara rangsangnya gimana? Ya dimasas aja di bagian sini gitu. Terus ada lagi yang kasih tahu ke saya,
Tapi Miss, dia itu nggak sulit loh kalau kalau dia misalnya nyanyi atau dia ngomong sesuai dengan lagu-lagu yang dia denger ya. Terus tak bilang itu menghafal bukan paham. Nah banyak kan yang kirain anaknya udah jago ngomong nih, ternyata hafal doang, ternyata bukan cuman. Kalau misalnya ada dari kita yang pengen tahu eh, beberapa hal mengenai problem anak tadi, ini poin pentingnya yang pertama gini ya. Satu, anaknya sudah pada saat empati sudah makan dengan tekstur makanan yang sesuai usia atau tidak. Tuh yang pertama. Terus yang kedua, anaknya punya masalah nggak dalam motorik mulutnya. Kemudian apalagi yang ketiga, dia masih banyak dikasih gadget nggak? Tuh kasih komentar dulu dong. Ada yang kasih komentar nggak nih? Nah tuh anaknya Bang Erwin juga cerita kan, dia paham bisa ngerespon tapi nggak bisa menyampaikan, usia 1 tahun 8 bulan. Nah sekarang tanya dulu nih, dia makannya masih bubur, masih nasi lembek, atau udah diajarin makan nasi Bang? Soalnya kalau misalnya anak-anak itu dari kecil sampai umur 2 tahun masih makan bubur aja terus, kapan dia bisa latihan motorik mulutnya, ya nggak? Dia ngunyah aja nggak pernah, habis makan dikasih disuapin ditelan, kasih suapin ditelan, jadi nggak ini ya, nggak apa sih namanya, nggak bisa latihan ngunyah kali ya. Terus di rumah ada temen yang ngobrol nggak? Nah itu tuh kadang suka bingung kan, anak saya belum ngomong ya, diajak ngobrol nggak di rumah gitu. Pernah floor time nggak Bang gitu. Coba ini aku kasih beberapa tips ya supaya teman-teman yang lain bisa coba terapin. Pertama, sesibuk-sibuknya orang tua kalau bisa tuh adain waktu sama teman-teman buat floor time, jadi main sama anak-anaknya. Main sederhana aja, nggak usah banyak mainan tapi lebih banyak komunikasinya. Nah pada saat main tanyain hal-hal yang sederhana, misalnya tentang benda nih. Dia pegang gini, terus apa itu, tanya begitu aja, simple. Bukunya warna apa, seperti itu. Kalau anaknya belum jawab ya nggak apa-apa, kita ngoceh-ngoceh aja terus, memang harus begitu kan. Seperti yang tadi aku sampaikan, cara anak merespon sesuatu itu kan kalau memang semuanya udah sempurna. Pertama dia terima stimulus dulu, kalau memang nggak ada problem di otak ya. Jadi ini kita bicara tentang anak yang normal ya. Kalau memang tidak ada problem di otak, dia bisa mencerna, dia bisa menyerap, dia paham. Kalau dia paham berarti nggak ada masalah, tinggal keluarnya aja yang susah. Kalau untuk keluarnya itu memang perlu latihan, perlu terapi. Kalau memang kondisinya parah atau misalnya tidak bisa tidak bisa mengucapkan sesuatu juga Pak sampai usia 2,5 tahun, perlu konsultasi. Kalau ini kan masih 1 8 bulan nih Bang. Kalau masih bubur ya itu yang tadi aku bilang, kalau masih bubur ya coba ditingkatin. Gak usah takut, walaupun gak punya gigi, anak itu bisa ngunyah. Kalau kegedean bakal dilepeh. Jadi gak usah terlalu khawatir gitu ya. Kadang-kadang kan ibu-ibu ini kan takut anaknya gak mau makan. Kita bicaranya bukan cuman anaknya gak mau makan, tapi di samping itu persiapan buat anaknya bisa ngomong gitu loh. Nah YouTube juga aktif, gimana ya. Jadi gini, satu poin lagi, memang ini secara teori tahu tapi memang pelaksananya agak susah ya, karena aku juga pribadi susah nih ngajarin ke Shane kayak gitu. Tapi kalau bisa saat makan tuh betul-betul makan. Kenapa? Karena dia melakukan proses ngunyah itu dengan sadar. Kita kan pengen supaya anak paham ya proses yang harus dilakukan saat dia mengunyah, saat dia menggerakkan mulut, saat dia mengeluarkan suara. Itu kan kita
pengennya dia sadar. Nah pada saat dia makan sambil nonton misalnya, dia tuh kadang nggak bener-bener ngunyah, langsung ditelan aja. Jadi dia nggak tahu tuh gimana sih sebenarnya cara mengunyah makanan gitu. Nah kalau dari situ aja kita udah biasakan dia dengan nonton, ya gimana caranya dia bisa meniru apa yang kita katakan gitu. Jadi perlu diberikan waktu khusus saat dia makan, kita ajarin dia mengunyah, kita ajarin dia caranya, ya kita jadi contoh gitu. Kalau anak itu ya segala sesuatu itu semuanya baru buat mereka. Jadi kalau misalnya kita ngajarin sesuatu yang baru, kita jangan langsung menganggap dia langsung ngerti. Contoh dia ngunyah makanan, atau contoh dia berbicara. Ada anak-anak yang memang hanya sekedar melihat, observasi, dia paham langsung bisa ikutin. Ada yang memang harus diajarkan. Kalau anak kita nggak bisa ngikutin secara otomatis, ya kita ajarin. Pertama ya ajarin dengan tanya jawab. Kalau memang tanya jawab juga masih belum bisa nyambung, misalnya namamu siapa, terus dia masih ke sini, tanya lagi yang lebih sederhana. Misalnya kasih pilihan, kamu mau yang mana, yang ini atau yang ini gitu. Dia kan bisa tunjuk. Kalau dia bisa tunjuk kan sebenarnya kan itu sudah memudahkan. Nah kadang-kadang kan kita yang ini, kamu maunya apa sih gitu, kita yang kesal sendiri, marah-marah kita karena dia nggak bisa jawab, padahal dia juga bingung sebenarnya harus jawab apa. Nah kalau misalnya ada nggak nih yang masih belum bisa ngomong anaknya atau terlambat bicara lah dari usianya, kalau aku kasih patokan 2 tahun 50 kata lah setidaknya udah bisa diucapin. Kalau 2 tahun sampai 3 tahun 250 kata sampai 300 kata, itu patokannya ya. Terus kalau misalnya sampai 2,5 tahun dia juga belum bisa keluarin kata-kata apapun, harus konsultasi ke spesialis gitu. Nah terus ada lagi yang nanya, Dek, gimana caranya kita tahu anak kita nih udah siap sekolah atau belum? Nah banyak kan yang anaknya di sekolah dini. Gini, aku pengen cerita nih sama teman-teman ya. Aku punya murid yang ketika umurnya 7 tahun 6 tahun tuh mereka pada protes di sekolah, bosan, marah, mereka ngerasa jenuh kali ya. Ada juga yang jenuh, ada juga yang merasa tugasnya terlalu berat. Nah setelah diulik-ulik ternyata kecepatan sekolah. Jadi mereka dari umur 2 tahun atau 2,5 tahun tuh udah sekolah gitu. Jadi anak-anaknya dari kecil udah diajarin. Nah ini lagi perlu diperhatikan. Kalau misalnya kita memang pengen bawa anak kita sekolah, kita lihat dulu apa yang menjadi tujuannya dia sekolah. Apakah memang untuk sosialisasi karena dia nggak punya teman di rumah, bisa. Tapi kalau memang kita bawa dia ke sekolah supaya dia cepat belajar, dilihat lagi kurikulum sekolahnya. Kurikulum sekolahnya itu kan harusnya pada saat masih preschool nggak usah diajarin nulis dulu ya, diajarinnya itu kan lebih ke stimulus sensori motornya. Jadi kita tuh harus membuat anak itu siap dulu sekolah, sebelumnya matang dulu sensori motornya, motorik halusnya bagus nggak, motorik kasarnya untuk dia lompat-lompat, untuk dia jongkok bagus nggak, kemudian kemampuan sosialnya udah bisa atau tidak dia ditinggal, kemudian emosionalnya bagaimana, itu yang perlu dipersiapkan sebelum anak sekolah gitu. Jadi kalau kita lihat anak umur 2 tahun 3 tahun sudah dibawa ke sekolah, lalu di sana dia diajarin nulis, udah pegang pensil, itu terlalu berat buat mereka. Memang sih bagus stimulus dini untuk anak-anak, tapi harus diperhatikan siap atau tidak anak tersebut. Takutnya efeknya ketika sudah umur 7-8 tahun. Soalnya banyak anak-anak yang umur segitu protes, gak mau sekolah gitu. Terus itu nanti kalau ada yang mau nanya boleh ya lanjutin lagi ya. Tadi ada yang nanya nih, 4 tahun belum lancar bicara. 4 tahun itu seharusnya dia sudah bisa 5 kata dalam satu kalimat, dan dia sudah bisa menjelaskan sesuatu, menceritakan sesuatu dalam, misalnya dia baru ngapain tadi, dia bisa jelasin. Kalau memang belum lancar, dia lebih banyak tanya jawab aja terus. Jadi tanya jawabnya tuh setiap saat gitu loh. Misalnya dia pengen sesuatu, coba pancing dia supaya dia menyampaikan apa yang dia inginkan.
Kemudian setiap kali dia pengen sesuatu, beri dia pilihan supaya dia bisa memilih. Kemudian lihat lingkungan sekitar dia, coba suruh dia untuk jelasin itu apa, coba minta dia untuk menceritakan. Memang harus distimulus sih, mau nggak mau gitu ya. Kita jawab sepintas-pintas aja dulu ya teman-teman. Kak, gimana cara ngurangin anak main HP? Lah ya jangan dikasih HP. Aku juga masih kasih HP kok, tapi ya gitu, kita kasih rule. Pertama gini ya, aku kasih tahu ke teman-teman kenapa HP itu menghambat perkembangan otak anak. Informasi yang ditangkap dari HP itu kan warna-warni yang cerah, kemudian gerakannya cepat, dan itu berganti dengan cepat gitu ya. Nah, stimulus yang terlalu cepat itu diterima lewat panca indera ya, lalu direspon di otak. Jadi aku pengen cerita, kalau misalnya stimulus yang diberikan itu dengan gerakan cepat seperti itu kan membuat anak bekerja dengan keras otaknya untuk memproses. Jadi pada saat dia mengerjakan sesuatu hal yang perlu konsentrasi penuh, itu dia harus memproduksi gelombang beta di otak. Gelombang beta di otak itu 8-12 Hz. Nah, gelombang beta ini kalau terlalu banyak diproduksi di dalam otak, kan dia produksi terus ya, produksi saat dia nonton tuh dia harus konsentrasi matanya ngelihat gerakan yang cepet-cepet. Itulah yang membuat anak hiperaktif gitu. Jadi kan aku 2,5 tahun kemarin kan handle neuroterapi juga, jadi membaca aktivitas gelombang otak anak juga. Nah, kita kelihatan langsung di situ pada saat anak-anak yang hiperaktif itu dibaca gelombang otaknya, itu gelombang betanya banyak banget, tinggi banget. Jadi otaknya tuh gini-gini terus tuh. Nah gitu. Makanya kalau anak udah kebiasaan nonton HP, terus tiba-tiba berhenti, dia kayak ngerasa bingung mesti ngapain karena gerakan cepet terus yang dia dapet gitu. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kita merasa nggak apa-apa lah kasih HP, ya silahkan, tapi kita sedang membentuk produksi gelombang beta yang banyak di otaknya, dan itu nggak bisa tiba-tiba langsung berkurang, nggak bisa, karena kan kita ngebentuk karakter anak kan 3 tahun pertama ya. Nah, pada saat kita 3 tahun pertama tuh sudah kita jejelin HP terus, itu akan memproduksi gelombang otaknya kan. Sel-sel saraf di otaknya kan terproduksi justru 3 tahun pertama tuh. Nah, setelah 3 tahun pertama justru kan dia degradasi dong, jadi lebih turun dong, tidak banyak lagi memproduksi seperti 3 tahun pertama. Terus kita berharap anaknya bisa duduk tenang, ya nggak bisa, susah. Tuh ya, supaya tahu masalahnya. Kemudian yang kedua, HP itu dia bisa membuat efek candu. Efek candu itu mempengaruhi konsentrasi gitu, dan dia membuat anak tidak bisa menahan dorongan-dorongan atau impuls-impuls di dalam dirinya, jadi membuat anak temperamen gitu. Makanya kan banyak yang bilang kok anak saya nggak mau nurut, ngelawan kalau disuruh. Lah iya, soalnya ada efek kayak kita senang gitu ya, itu dopamin ya bahasanya. Itu kita berikan dengan nonton tadi, itu kita berikan ke anak tersebut. Jadi anak tersebut itu ngerasa kalau nggak ada itu dia nggak bisa tenang, nggak bisa nyaman, pasti gelisah gitu. Gimana caranya biar stop nonton? Ya bikin rules aja. Kalau anaknya nangis-nangis jerit-jerit paling lama 40 menit. Percaya deh, 40 menit paling lama, palingnya setengah jam juga. Kalau kita tahan dia nangis-nangis, dia juga berhenti gitu. Alihin dengan permainan aja, ajak ngobrol, ajak main, ajak bikin kegiatan-kegiatan yang bisa bikin anaknya aktif. Ini lagi satu, jangan khawatir anak itu tidak punya mainan atau dia tidak tahu mau main apa, karena disitulah dia akan mencari cara atau imajinasinya dia bisa muncul untuk dia menciptakan benda-benda di sekitar dia jadi mainan gitu. Kan banyak kan dari kita kan yang jejelin dia mainan segala macam kan. Misalnya gini nih, anak kita lagi main di rumah,
terus kita kasih dia main semua, dikasih ini main ini main ini main ini main ini. Justru itu yang bikin anak pertama tidak bisa fokus ke satu hal, kedua anak jadi cepat bosan, dia tidak bisa menyelesaikan satu hal dalam satu waktu karena baru selesai ini ganti yang ini ganti yang ini. Jadi kalau bisa dia mainnya satu-satu aja dulu, kalau udah selesai main ini coba main yang lain lagi, yang satunya suruh dirapikan lagi gitu. Jadi kalau misalnya anak nggak tahu main apa, ya nggak apa-apa, biarin aja. Anak perlu waktu untuk main sendiri, nggak usah khawatir. Jadi jangan merasa kalau kita bilang anakku main di rumah sendirian, aku nggak punya waktu buat nemenin, ya nggak apa-apa, justru bagus. Ketika dia sendiri, ketika dia tidak punya mainan, justru dia akan mencari benda di sekitar dia untuk dia jadikan sebagai benda yang bisa dia pakai untuk main, kayak gitu. Itu ya, jadi nggak usah khawatir, jangan jejelin anakku kalau misalnya nggak dikasih mainan, nggak tahu mau ngapain, kasih HP aja lah katanya, daripada HP mending TV. Serius, jangan HP gitu. Tapi aku juga masih sering kasih saya HP sih. Gitu ya. Ada lagi nggak yang pengen nanya nih? Anakku yang nomor 1 usia 6 tahun, kalau kami ke tempat yang baru atau bertemu dengan orang baru, pasti dia bawaannya nggak nyaman atau diam. Padahal kita udah jelaskan, kadang kita bingung sikapnya itu wajar atau tidak, dek. Kan masih 6 tahun kak, aku pikir wajar ya sampai usia 8 tahun gitu. Jadi gini, anak itu kan ada fase peralihan. Pertama dia usia ya 1-3 tahun masih keakuannya lah ya, keakuan dia. Kemudian 4-6 dia sudah mulai menyadari orang-orang di sekitar dia, kemudian dia sudah mulai mau berinteraksi dengan teman-teman di sekeliling dia. Jadi kalau anak umur 1-2 tahun tuh dia main sendiri, walaupun disuruh iya main bareng nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, itu belum masanya dia, mungkin ya nggak apa-apa dia main sendiri, yang penting bareng-bareng oke. Ketika 4-6 tahun lah, di situ dia mulai ngerti cara untuk main bareng sama temen-temen, misalnya bermain peran kayak gitu kan, itu memang masanya. Nah di situ kalau anak masih main sendiri, nah itu baru kita perlu tanyain kenapa ini anak ini kok nggak mau gabung sama temennya. Nah kalau dia udah mulai nggak gabung walaupun dia belum banyak ngomong atau masih takut atau tidak nyaman, kita lihat dulu nih faktornya. Memang anaknya tipe yang introvert atau pemalu, itu memang wajar dia malu ke tempat umum, terutama kalau dia di rumah jarang ketemu orang. Misalnya di rumah hanya dengan mamahnya aja, atau di rumah cuma sama lingkungan keluarga aja. Jadi ketika ke tempat baru dia langsung ngerasa gak nyaman tuh, langsung mundur tuh. Nah caranya adalah pada saat di rumah sering-sering kasih main peran gitu kak. Jadi contohnya kayak gini, dia pakai bonekanya nih, ajak ngobrol, ajarin dia komunikasi yang sering disampaikan oleh anak-anak saat sedang bermain. Hai, namamu siapa? Namaku ini, aku lagi main ini. Nah jadi ajari kayak gitu. Itu maksudnya adalah membiasakan diri ke dia untuk tahu harus merespon apa saat nanti dia ketemu dengan orang lain. Anak banyak loh yang justru takut, malu ketemu orang lain karena dia nggak tahu mau ngomong apa gitu. Ada yang memang kebanyakan sulit menyampaikan sesuatu karena memang kan anak baru belajar ngomong di situ, atau memang sudah bisa ngomong tapi memang belum, kemampuan dia untuk merangkai kata-kata belum terlalu bagus, jadi dia nggak pede gitu. Makanya diajarin aja kayak main boneka-boneka nih, diajarin kalau baru ketemu nggak apa-apa, aku pengen temenan sama kamu. Jadi kita membuat image anak atau orang lain itu baik gitu di mata dia gitu. Jadi jangan langsung kita ketika ada anak yang takut kita ajak ketemu orang lain terus kita langsung bilang kamu gimana sih masa gitu aja takut. Nah itu langsung kita langsung judge dia dong jadinya. Kalau kita bilang anak kita pemalu ya beneran jadinya pemalu. Jadi kalau bisa nggak apa-apa kalau dia malu, temenin aja, jangan langsung kita lepas, kita bilang ya udah sana nggak usah kayak gitu. Walaupun kasih pengertian, memang ada beberapa anak yang nggak nyaman sih. Jadi kalau memang mau temenin aja, liatin dia, dan kalau di rumah banyakin latihan mainan itu, permain peran itu tadi gitu.